Angin bertiup warga kerajaan dari positif ke negatif. Demikian juga cara bekerja angin itu, Roh Kudus. Di dalam Lukas 16 ayat 19, Yesus mengatakan tentang kebenaran, yaitu tentang orang setelah kematian, tentang hidupnya dulu. Ada orang kaya selalu berpakaian yang terbaik. What you can imagine di dunia ini, semua yang terbaik. Dan setiap hari dia berpesta bersama 5 saudara yang lain. Mungkin arisan begitulah. Cuma sahabat mereka beribadah. Tetapi di pintu gerbangnya ada seorang bernama Lazarus. Sayang orang kaya ini tidak punya nama. Tidak punya nama artinya nggak punya karakter. Sebab seperti saya katakan, tema kita tentang compassion for the lost. Ini compassion for the needy, orang yang membutuhkan. Lazarus ada di pintu gerbangnya. Sang kayanya orang ini, rumahnya ada pintu gerbang. Dan tentu ada anjing-anjing penjaga, anjing-anjing tetangga yang datang menjilat borok daripada Lazarus. Dia ingin menghilangkan lapar dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Namanya ingin, artinya belum pernah makan. Dia begitu kikir, sampai dia tidak peduli. Bahkan dia tahu siapa yang ada di pintu gerbangnya. Namanya Lazarus. Kita lihat kaki 4 lebih baik daripada kaki 2 hari ini. Saudaraku, no compassion. Sering saya katakan begini, bahwa make compassion your compass. Jadikan compassion itu kompas hidup kita. Hidup ini harus dipimpin oleh compassion, ya, belas kasihan. Tidak cukup dengan bahasa Indonesia jadi satu belas atau kasihan, belas kasihan yang didorong dari dalam. Dia ingin makan daripada yang jatuh dari mejanya orang kaya ini. Dan makanannya kan banyak sekali. Saudara, mungkin dia cuma bisa makan, ya, sisa makanan yang sudah busuk, yang dibuang di luar pintu gerbang. Anjing lebih baik. Dia berkata, get well soon, Lazarus. Tapi Lazarus punya nama Eleazar. Di depan kita selalu ada orang yang butuh. Cuma saya tidak bilang kita peduli dengan penipu. Sering banyak orang hubungi saya, kata-katanya sama, orangnya lain-lain. Ini satu grup, saudaraku. Oh, saya ini jemaatnya Bapak, bohong semua, ya. Dan kalau Bapak tidak memberi pada saya, anak saya mati, Bapak tanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Anak saya sakit, saya ini nanti malam ini harus diusir dari rumah kos dan sebagainya. Tetapi ada yang benar-benar butuh. Kita tahu Yesus mengatakan mengasihi itu agape. Kata kerja agapao. Agapao memberikan angpao dan bapao. Ya. Ini kata-kata saya sendiri ya, tidak ada saudara lihat di bahasa apapun. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia hidup EGP. Emangnya gue pikirin? Emangnya gue peduli? Ketika mendekati yaitu pintu gerbangnya, maka dia berkata, tancap gas. Dia nggak peduli. Bahkan dia tahu siapa namanya. Namanya Eleazar, artinya God has help. Tetapi dia tidak menjadi saluran berkat. Dia tidak berzina, tidak nyembah berhala, tidak menginginkan istrinya orang. Kenapa dia masuk dunia orang mati dan menderita? Belum neraka loh nih, baru dunia orang mati. Tapi si Lazarus juga tidak melakukan apa-apa, tetapi dia percaya Tuhan. God has help. Buktinya, tidak ada orang memberikan obat. Kaki 4 datang untuk menghibur dia. Tuhan bisa memerintah binatang, saudaraku. Lebih punya empati. Ternyata guguk lebih punya empati, saudaraku. Oke. Di depan saudara ada Lazarus. Pertama-tama ya sesama jemaat, kedua sesama iman, ketiga sesama kita. Tuhan memberkati. God bless you. Amin. Ya, shalom. Kita bukanlah orang-orang yang minta diberkati, sebab kita adalah orang yang sudah diberkati. Yang amin sedikit. Kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Amin. Sebab itu orang yang diberkati pasti rindu untuk hidupnya memberkati banyak orang. Setuju, katakan amin. Mari
Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa pujian penyembahan kita, syukur kita, seluruh hati kita kepada Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita serahkan, kita arahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang layak diagungkan dan dibanggakan. Hidup kami adalah umat pilihan-Mu. Sebab itu kami berkata, layaklah segala bangsa menyembah Engkau. Layaklah suku-suku bangsa meninggikan nama Yesus. Kami dedikasikan ibadah saat ini ke dalam tangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Nya berkata, mintalah kepadaku bangsa-bangsa, maka aku akan memberikan kepadamu sebagai milikku sakamu. Yes Tuhan, terima kasih. Kau menjadikan kami alat kemuliaan-Mu Tuhan, menjadikan kami alat bagi kerajaan-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layani. Sebab Kau yang layak disembah, besar ajaib karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, dan benarlah jalan-Mu. Kaulah Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layani. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Tuhan, Kau yang kudus, Kau yang layak disembah, layani selamanya, Kau yang layak. Segala
Selamanya Engkau yang berdaulat, tatamu adalah kepunyaanmu, tongkat kerajaanmu untuk selama-lamanya. Engkau yang memerintah atas muka bumi ini, sampai Kau datang kembali Tuhan. Kami mau mengejar kerajaan dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Dan itu cukup bagi kami. Kami tak kekurangan sesuatu apapun yang baik di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun ada badai gelombang, tapi kami bersyukur bahwa hidup orang-orang yang memberitakan Injil kerajaan-Mu, Tuhan sertai, Tuhan bela, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan kawal dari kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini dari tempat ini kami menyatukan iman dan kerinduan melalui doa kami untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota kami Kabupaten Jember. Kerajaan-Mu datang atas kota dan bangsa ini Tuhan. Jadi kehendak-Mu dalam nama Yesus. Tulang-tulang kering dihidupkan dalam nama Yesus. Setiap mata yang buta tercelik dalam nama Yesus. Setiap yang lumpuh berjalan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan kami percaya kota dan bangsa ini Tuhan dilanda dengan roh yang haus dan lapar akan Engkau. And I say, aku berkata, tidak ada kemiskinan di kota dan bangsa ini. Dalam nama Yesus, tidak ada kelaparan dalam nama Yesus. Sebab yang terjadi hanyalah lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih, diberkati pemerintahannya, diberkati tanah air udaranya, diberkati perekonomian, pendidikan, keamanan, sosial, budaya, politik, diberkati dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap rancangan jahat atas kota dan bangsa ini berurusan dengan Engkau sendiri Tuhan. Sebab Engkau adalah penguasa atas kota dan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami boleh melihat dengan mata iman kami. Di akhir-akhir zaman ini, di akhir zaman ini, ada tuayan yang Tuhan ada di sekitar kami. Kami percaya di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah hari-hari yang jahat ini Tuhan, kami gereja-Mu boleh bangkit, menyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami berdoa untuk pemimpin rohani yang Tuhan taruh dan anugerahkan dalam hidup kami, yang berjaga atas jiwa kami, yang menuntun atas setiap kehidupan kami, untuk kami datang, untuk kami bergerak kepada destiny yang sudah Tuhan tetapkan. Berdoa buat Bapak Timotius Arifin sebagai gembala senior. Berdoa buat Bapak Beni Kristanto sebagai gembala di tempat ini. Yang kami kasih mereka berdua Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Allah yang terus menjaga, mengurapi, memakai di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Kami percaya waktu kami bersorak-sorai, ada kuasa dalam pujian penyembah kami. Yang terbelenggu dilepaskan dalam nama Yesus. Yang tersesat dikembalikan dalam nama Yesus. Sebab itu kami mau bekerja di ladang Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, yang siap bekerja di ladang Tuhan katakan haleluya. Lagi sorakan haleluya. Bilang kanan kiri saudara, ayo rajin kerja untuk Tuhan. Jangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak disembah dan dipuji. Amin.
ini saudara. Dalam hidup kita sehari-hari kita mau siap bekerja untuk Tuhan. Amin. Amin. Saudara, dan saya masih ada dalam pergumulan, itu tidak bisa menutup pintu di mana kita tetap menjadi berkat. Amin. Ada masalah tapi hidup kita tetap jadi berkat. Coba tangannya lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbun sekarang. Asik, amin, amin. Sekarang gini, menjadi siap. Come on, rock jember. Nyatakan imanmu. Percaya Tuhan.
percaya Tuhan, ada banyak jiwa yang mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sebab tidak ada apapun dan siapapun yang bisa membatasi Engkau untuk menjangkau dan menjumpai mereka yang terhilang. Dan salah satunya Tuhan pakai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Hujan akhir telah tiba. Amin. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jua menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Ini doaku. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Kami mau menjadi umat yang bergerak di dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau berpangku Siap untuk Kami dituai. siap untuk menuai jiwa-jiwa. Uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah.
mujizat Tuhan pada sekelilingku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, bawa kami kembali ke Tuhan. Ini doa kami untuk generasi ini. Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi setiap saudara kami. Biar kiranya kasih Tuhan itu terus ada dan melimpah dalam kehidupan kami, sehingga fokus mata kami, fokus kehidupan kami bukannya pada diri kami, tapi kepada Allah yang telah berkemurahan dalam kehidupan kami, mengetahui isi hatinya dan melaksanakan isi hatinya dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami, mulut, perkataan, untuk kami boleh Bapak menguatkan, bahkan boleh membagikan Injil keselamatan itu bagi setiap orang yang Tuhan memang rindu untuk setiap dari kami boleh jadi berkat. Teduhkan hati kami Tuhan untuk kami boleh mendengar firman Roh Kudus. Mampukan kami untuk kami bukannya mendengar, tapi mampukan kami mengerti apa yang kami dengar. Lebih jauh daripada itu, mampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang kami mengerti dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Baik, shalom semuanya, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Gembala yang telah memberi kesempatan pada saya untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Salam kenal, nama saya Roy Bitar, saya dari GBI Lembah Ujian Denpasar. Ya, hari ini kita akan belajar bersama sebuah kebenaran firman Tuhan yang ini menjadi sebuah bagi saya sesuatu yang mendasar. Apabila kita tidak memiliki dasar ini, maka apa yang kita lakukan itu berujung kepada titik namanya sebuah kebosanan. Kalau kita sudah bosan, maka kerap kali kita melakukan apa yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Kita ngurusin orang lain, gosip gitu. Kita mulai cari dari kesalahan orang lain, kita menjadi orang kritikus di situ. Itu yang terjadi, dan apa yang dikatakan hidup berbuah, maka itu tidak akan menjadi capaian utama kita. Baik, kita akan lihat bersama bahwa judul renungan kita atau firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bertumbuh ke arah Kristus. Bapak dan Ibu sama-sama, saya juga Bapak dan Ibu ya, saya melihat wajah-wajah anak muda semuanya. Gak apa-apa ya, kita seusia ya, 17 tahun kita ya. Oke. Baik, kita sama-sama ya, sama-sama membaca tema pada siang hari, pagi hari ini, yaitu bertumbuh ke arah Kristus. 1, 2, 3. Bertumbuh ke arah Kristus. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, baik itu di dalam gereja ataupun di luar gereja sebagai kesaksian kita sebagai orang percaya, maka kita itu diundang untuk kita boleh bertumbuh kemana? Ke arah Kristus. Apapun yang Bapak Ibu lakukan sebagai penyembahan, sebagai ibadah, maka semuanya itu bertumbuh ke arah Kristus. Setiap bentuk kehidupan demi kehidupan, semua proses, semua peristiwa itu akan Tuhan pakai untuk apa? Satu poinnya, yaitu bertumbuh ke arah Kristus. Jadi pertumbuhan ke arah Kristus ini merupakan sebuah proses yang harus kita masuk bersama. Siapapun orangnya, berapapun usianya, apapun aktivitasnya, maka Anda dan saya setelah kita dilahirkan baru, maka kita itu diundang untuk kita boleh bertumbuh ke arah Kristus. Mari kita baca ayat yang menjadi pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Menarik di sini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan surat ini menggunakan kata kita, bukan Anda, bukan kamu. Seolah-olah Paulus itu melibatkan dirinya
ini seolah-olah Paulus melibatkan dirinya dalam tuntutan ini. Tuntutan apa itu? Bertumbuh ke arah Kristus. Jadi waktu saya membaca ayat ini seolah-olah Paulus itu juga ada dalam sebuah fase pertumbuhan. Jadi dalam gereja itu bukan kita jagoan rohani, enggak. Di gereja kita sama-sama saling bertumbuh. Yang pegang mikrofon juga masih bertumbuh kok. Kita sama-sama saling bertumbuh. Nah disinilah kita mau lihat apa yang menjadi tekanan daripada Paulus untuk setiap daripada kita bertumbuh. Jadi pertumbuhan itu merupakan kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Dan Paulus menyampaikan ada beberapa poin, kurang lebih 3 poin yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk kita bisa masuk dalam proses pertumbuhan itu. Nah yang pertama, di situ dikatakan bahwa Paulus meminta jemaat di Efesus untuk mereka berpegang teguh. Sama-sama katakan berpegang teguh. Teguh ini bukan nama orang atau nama tetangga kita atau mungkin nama kerabat kita. Teguh ini merupakan sebuah bentuk kata keterangan. Mengapa demikian? Saya minta pemain drum di sini ya. Iya, kita kerjain gitu kan. Ada pemain drum boleh ambil. Nah, Paulus meminta kepada jemaat di Efesus untuk dia berpegang teguh. Nah ini namanya tidak berpegang teguh. Ini namanya memegang. Nah Paulus meminta untuk jemaat di Efesus itu bukannya memegang, tapi Paulus memintanya itu pegang. Kata teguh itu erat, kata teguh itu kuat. Jadi Paulus meminta untuk pemain drum memegang erat. Kenceng banget loh. Pemain drum memang sticknya nggak boleh kelempar. Kenceng banget nih. Nah ini adalah memegang dengan erat, memegang dengan teguh. Nah menjadi pertanyaannya adalah kenapa Paulus itu meminta memegang dengan teguh, memegang dengan erat, nggak asal memegang. Jadi sebelum kita ke sana, apa yang harus kita pegang? Ternyata yang harus kita pegang itu adalah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah penguasa. Yesus Kristus adalah Raja. Yesus Kristus adalah penentu dalam kehidupan saya. Nah ini merupakan sebuah keyakinan yang memang pada waktu itu ditanamkan kepada mereka, kepada orang percaya. Dan hal inilah Paulus bilang ini, pegang itu baik-baik, pegang itu kuat-kuat. Mengapa? Karena jemaat pada waktu itu akan berhadapan dengan 2 hal. Yang pertama itu adalah oposisi. Oposisi akan membuat orang lemah untuk memegang apa yang mereka pegang. Mengapa? Karena penganiayaan demi penganiayaan, masa sukar adalah bagian daripada orang percaya. Sebentar Pak, saya Bapak salah khotbah nih. Kalau saya jadi orang percaya kan enggak kayak gitu Pak. Kalau saya jadi orang percaya itu masalah selesai, kurva penjualan naik terus, orang-orang suka sama saya karena sekarang saya jadi orang Kristen. Ada kalanya kita melewati fase-fase itu, tapi ada kalanya kita tidak melewati fase itu Bapak dan Ibu. Ada kalanya pada waktu kita menjadi orang percaya, justru itulah titik awal di mana kita menghadapi namanya, boleh saya ngomong, masa sulit dan masa sukar. Penganiayaan demi penganiayaan, ini berita yang kurang baik mungkin di telinga kita. Penganiayaan demi penganiayaan, mengapa? Karena nilai kita itu berbeda dengan nilai di sana. Dan ini harus kita terima dan kita beradaptasi pada poin itu. Mengapa? Karena kekristenan memanggil kita keluar dari mana? Gelap kepada terangnya ajaib. Keluar dari mana? Sistem, bukan dari dunia. Sistem atau nilai dunia kepada nilai yang kekekalan. Kenapa? Karena dunia itu temporal, dia sementara. Kita harus bergerak driven by eternity. Kita harus bergerak didorong dengan kekekalan. Bahasa GB Rock namanya didorong oleh nilai-nilai namanya kerajaan Allah. Ada di poin ini. Jadi Paulus itu menyiapkan mentalitas para new believer, para
kuat. Kenapa saya kuat Om? Kenapa saya kuat Pak Paulus? Karena perjalanan engkau itu adalah sebuah perjalanan bertumbuh. Anak saya itu, dia bilang gini, kenapa sih kok ulangan lagi ya? Dikit-dikit ulangan, dikit-dikit ulangan. Kenapa sih nggak main? Loh kan kemarin bawa libur. Bali itu kan ada singkatannya bawa libur. Ada yang tahu singkatan Bali? Banyak libur. Betul, Pak. Dikit-dikit libur, dikit-dikit libur, dikit-dikit libur. Ini libur apa lagi nak? Libur ini di. Oke. Ini libur apa lagi nak? Libur ini. Bahkan ada yang libur sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu libur ngapain aja nih ya? Ya itulah Bali ya. Itulah Bali. Itu intermezzo. Jadi waktu dia itu berkata, kenapa ujian? Kamu sering ujian? Lah, ujian itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, to proof, untuk membuktikan seberapa baik daya serap kita, internalisasi nilai-nilai itu dalam kehidupan kita. Jadi belajar tuh nggak isi di sini kan, nggak nyantolnya di area kognisi, tapi di sini di hati, nggak sampai pada namanya kita menginternalisasi bahasanya, aduh pagi-pagi. Nah, bukannya internalisasi, tapi mengubah hidup kita menjadi manusia. Firman terus jadi daging dalam kehidupan kita. Nah, itu proses itu. Nah, dalam proses itu ada titik-titik di mana Tuhan akan berikan namanya ujian. Lalu kita belajar ini ya. Ujian-ujian, value of testing, dan sebagainya. Hal itu terjadi. Mengapa? Ya karena itu merubah perjalanan kehidupan kita. By the way, saya nggak mau ngulik terlalu lama di situ karena itu bukan poin saya. Jadi ini bukan hanya berbicara why, kenapa saya harus memegang kuat? Karena ada namanya oposisi. Nah, sisi lain dari oposisi, saya nggak ketemu dengan oposisi itu Pak. Ada yang lain, apa itu? Kompromi. Nah, titik-titik kompromi yang membuat kita lepas apa yang kita pegang. Sudahlah, sama Joko, jalan aja. Abu-abu lebih jelas, lebih enak. Kenapa? Main di zona aman, nyaman, tentrem. Wah, gambaran juta umat tuh, aman, nyaman, tentrem. Tapi enggak, dalam fase pertumbuhan Allah akan menantang kita keluar dari zona nyaman. Ibrani pasal ke-11 itu mencatat orang-orang itu keluar dari fase nyamannya mereka. Nah, di area-area inilah yang Paulus itu menantang setiap daripada kita. Untuk kita, kalau kita mau bertumbuh, maka harus ada 2K di situ, yaitu konsisten dan komitmen kepada apa? Kepada Kristus yang telah memanggil kita. Kekristenan itu selalu berada dalam namanya titik komitmen. Mengapa? Karena ini bukan sekedar janji, tapi komitmen itu dibuktikan pada waktu orang yang kita ikatkan janji, orang itu tidak bersama dengan kita. Itu komitmen ada di sana. Suatu kali ada seorang pemuda, mungkin Bapak Ibu kenal nama pemuda ini. Nama pemuda ini Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka ini, kalaupun saya buat bahas dengan bahasa saya, maka orang-orang ini itu orang-orang takut akan Tuhan. Nah, suatu kali pada waktu mereka itu takut akan Tuhan, mereka tetap berpegang pada kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran. Tiba-tiba mereka memasuki sebuah fase namanya fase oposisi. Kalau kamu tetap gak nyembah patung buatan Tuhanku, kamu akan kami masukkan kepada dapur perapian. Bapak dan Ibu, kalau saya dari Sadrak, Mesak, Abednego, maka walaupun saya punya iman saya hitung langkah 1, 2, 3, bisa gitu ya. Oke, gak apa-apa, di situ dapur perapian ya. Imanku akan memadamkan dapur perapian. Itu iman saya kalau saya jadi Sadrak, Mesak, Abednego. Langkah pertama, gak padam. Tuhan, ditiup dong apinya. Biar padam. Gak padam. Langkah kedua, kok gak padam? Hai Tuhan, kalau aku punya iman, aku percaya imanku memadamkan api. Langkah ketiga, gak padam. Di langkah mendekat, mungkin biasanya Tuhan tuh, Bapak Ibu pernah baca bukunya atau seminar The Power of Kepepet? Ya, saya akan melihat Tuhan pada waktu-waktu yang kepepet. Nah, sudah sampai depannya. Sampai di sini apa yang terjadi? Ternyata dikatakan
Alkitab menyatakan apinya itu dinaikkan, dikatakan 7 kali lipat. Angka 7 itu berarti sempurna, panas. Bahkan yang melemparkannya itu pun mati terbakar. Yang melempar, bagaimana yang dilempar? Itu data dan fakta. Datanya apa? Datanya seperti ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego punya konsisten, punya komitmen, iman, tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan. Maka hari ini kalaupun tidak terjadi seperti apa yang saya inginkan, Yesus adalah Tuhan. Komitmen gitu. Berat ya percaya ini ya. Kalau udah gitu ya. Jangan nyanyi lagunya Ebit Ade ya. Perjalanan ini sampai di ujung sana apa yang terjadi? Nyemplunglah mereka. Waktu nyemplung apa yang terjadi? Api yang dinaikkan 7 kali lipat padam. Alkitab mengatakan tidak padam. Mungkin ini pergumulan kita ya. Pergumulan kita tuh melihat sesuatu yang ada sekitar kita itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita mulai bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah karya Tuhan? Di mana kuasa Tuhan? Paulus berkata pada pagi hari seperti ini, tetap berpegang teguh, tetap percaya. Percaya pada siapa? Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah penguasa, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupanmu. Dalam pertumbuhan ini, maka Paulus itu mengajak kita untuk kita bukan berjalan dengan mata jasmani kita, tapi Paulus mengajak kita untuk berjalan dengan mata rohani kita, bahwa Allah itu sedang bekerja. Inilah perjalanan kesenangan. Perjalanan kesenangan itu bukan mencungkil mata biologis kita, tidak. Mata biologis kita memang berperan sesuai daripada fungsinya, tetapi ada sebuah mata iman yang harus kita latih di sana. Untuk apa? Melihat Allah yang tidak kelihatan itu adalah Allah yang setia dan bekerja. Maka perjalanan ini tidak berhenti di sana, Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, dan Abednego, di tengah-tengah api yang panas itu muncul pribadi yang keempat. Dan pribadi yang keempat itu dilihat oleh banyak orang. Dan orang-orang lain, aku melihat seperti anak dewa ada di tengah-tengah mereka, dan itu menari bersama dengan mereka. Wow, itu bagi saya seperti ini ya. Di tengah-tengah masa yang sulit, kadang-kadang ada orang-orang itu menemukan Tuhan melalui hidup Anda dan saya. Ada sebuah kesaksian yang mengatakan bahwa sumurnya itu tetap dalam dan kita harus mendaki dalam ketekunan kita. Orang-orang akan melihat sendiri, kok bisa ya, Tuhan itu siapa yang membuat kamu sabar seperti itu? Kamu kok bisa kuat? Kalau aku jadi kamu, aku nggak kuat. Tetapi apa yang membuat kamu kuat? Momen itulah kita harus menceritakan Tuhan, pribadi yang keempat itu, yang ada dalam kehidupan kita, nguatin kita. Kadang-kadang Tuhan tuh ngajak kita untuk tetap ada namanya gunung itu, tapi Tuhan minta kita daki gunung itu. Tapi pendaki itu bukan sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Hal-hal seperti itulah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Allah itu baik, Allah itu hidup, Allah itu bekerja sampai sekarang, Allah itu tetap melakukan mujizat. Tetapi kalaupun Allah itu tidak melakukan mujizatnya hari ini, aku tetap mengatakan bahwa Allah itu baik, Allah itu setia. Itulah yang Paulus minta dalam kehidupan kita. Iman itu bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau, tidak. Tapi iman itu setuju dengan apa yang Tuhan mau. Masalah kapan, waktu, itu urusan Tuhan. Yang saya tahu, Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Jadi iman itu bukan alat untuk kita pencet dan Tuhan itu seperti robot yang melayani kita, tidak. Tapi iman itu adalah kita mengenal, semakin mengenal tentang namanya pribadi Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi doa itu bukan alat untuk merubah Tuhan, tapi doa itu ada alat untuk kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Disinilah kita bisa memahami ada hal-hal yang mungkin kita harus tanggalkan dalam perjalanan itu. Mengapa? Karena kita gagal paham mengenal Tuhan. Pada waktu kita gagal paham mengenal Tuhan, maka perjalanan kita akan menjadi terganggu dalam kehidupan kita. Kita bisa mabuk tengah jalan dan kita bisa, aku keluar, aku mabuk tengah jalan. Kemarin tuh saya sedih mabuk di Gumiter Pak Gembala. Wah mantap, dan saya lihat di Gumiter ini ruwet sekali jalannya, sama seperti Singaraja, tapi ini lebih ruwet di jalannya tuh. Nah kemarin saya memutuskan saya di depan, nggak pusing. Jadi kalau kita tidak tahu perjalanan seperti apa, maka kita bisa keluar dari perjalanan iman kita. Saya bertemu banyak orang keluar dari perjalanan iman mereka. Mengapa? Karena mereka
kesukaannya, di awal dia menunjukkan kecocokannya, kita bilang sefrekuensi. Di awal menunjukkan ketertarikan dalam sebuah minat, tapi di tengah-tengah perjalanan ternyata kita tahu ujung-ujungnya ada namanya sesuatu yang diharapkan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu suka nggak dengan hal seperti itu? Mungkin di awal kita suka ya, tapi kalau awal kayak seperti itu, maka kita bilang, aduh, ada maunya. Pernahkah kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang transisi dari mana? Kehidupan yang dulunya berpusat pada saya, itu bergerak kepada Allah. Sebelum kita masuk pada tema ini, Kolose 14, maka seharusnya rubah. Fokus kita bukannya pada diri kita, tapi fokus kita kepada Allah. Pada waktu fokus kita kepada Allah, maka kita bisa fokus kepada sesama. Kita gak akan bisa selesai kalau kita tidak fokus kepada Allah, dan Allah kita izin Allah untuk menyelesaikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Maka Allah mengundang untuk apa? Fokusnya bukan di sini, tapi fokusnya kepada Allah. Baik, itu adalah poin yang pertama. Nah, di poin yang kedua, kita mau belajar apa yang Paulus sampaikan. Maka Paulus itu menekankan seperti ini, kepada kebenaran Allah. Nah, disinilah yang menjadi kisahnya berbeda antara satu pribadi dengan pribadi yang lainnya. Mengapa demikian? Karena pada waktu kita ini berjalan dalam prosesnya Tuhan di sini ya, waktu kita lahir baru, percaya sama Yesus, maka Alkitab mengatakan kita itu digambarkan sebagai seorang bayi-bayi rohani. Maka kita butuh namanya susu di sini dan makanan tidak keras untuk kita bertumbuh. Nah, pada waktu kita bertumbuh, maka gambarannya sebuah perjalanan di sini menuju pada apa? Menuju pada satu titik yang sama, yaitu menuju kepada namanya kepenuhan daripada Kristus. Nah, dalam proses seperti ini, terkadang saya mendengarkan sebuah kisah-kisah ada orang yang itu namanya fiksasi. Fiksasi itu orang yang berhenti dalam masa perkembangannya. Berhenti dia. Orang Ibrani bilang motong. Oh, itu motong ya. Ya, udah aku nggak mau pelayanan, aku nggak mau gereja, aku nggak mau Tuhan-Tuhanan. Ada yang kayak gitu tuh seperti itu. Ada yang enggak, ada yang jalan dia, ada yang move on. Temanya sama, tapi ada yang berhenti, ada yang move on. Apa yang membuat seperti itu? Kemungkinan hal yang kedua ini, yaitu tentang namanya kebenaran Allah. Sebagaimana kita tahu bersama Bapak Ibu, bahwa pada waktu Allah itu menjadikan kita sebagai anaknya, maka Allah ingin kita boleh bertumbuh serupa dengan gambar daripada Dia. Nah, pada waktu bertumbuh, maka dalam proses itu, maka Allah itu sedang men-train, Allah itu sedang melatih. Bukannya Allah itu melatih, tapi Allah itu juga memberitahukan, hari ini Roy Peter, hari ini kamu belajar tentang kesabaran. Ingat ya, kesabaran. Pada waktu saya dilatih tentang tema kesabaran, gak usah didoakan Bapak Ibu, para penghisap energi akan segera datang. Baik itu dalam bentuk anak-anak kita, baik itu dalam bentuk pasangan kita, baik itu dalam bentuk biaran kita, baik itu dalam bentuk benda-benda mati yang masih saya mau gereja lampu merah terus aja ya. Jangan dikit lampu merah lagi, kenapa Tuhan gak kasih lampu hijau ya? Waktu keluar gereja ketemu dengan oma-oma yang jalannya pelan. Saya pernah ketemu seperti itu, saya orang Surabaya. Saya bilang ini, mana cucunya ya? Oma itu jalannya bumbu gini. Waduh, kalau tak bel bisa jatuh. Kalau saya keluar marah bisa kayak apa? Tunggu saja. Omanya pelan. Saya ngomong sama istri saya, mana cucunya ya? Kenapa gak digendong? Aduh, komplain seperti itu. Ingat ya, temanya tentang sabar. Kata sabar itu long suffering. Jadi longnya apa? Sufferingnya itu long suffering. Jadi ada di sana. Jadi pada waktu saya itu ada dalam sebuah tema kesabaran, Allah kita itu TTG, terang, tegas dan jelas. Allah kita nggak pernah main teka-teki dan puzzle di situ. Allah itu kan selalu berbicara tentang apa? Tema.
Tema apa hari ini? Jadi bagi orang percaya setiap harinya itu tidak sia-sia. Setiap harinya adalah pelatihan. Setiap harinya adalah proses. Setiap harinya itu adalah pilihan. Pilihan itu apa? Untuk kita mau pegang erat enggak? Apa yang kita pegang erat? Kebenaran firman yang harus kita pegang erat. Manusia itu dibagi menjadi 4 ya, berdasarkan dengan kata tahu. Yang pertama, dia tahu kalau dia tahu. Maka enak kalau kita mau memberitahu orang yang dia tahu kalau dia tahu. Yang kedua, orang itu dia tahu kalau dia tidak tahu. Enak banget kalau kita memberitahu kepada orang yang dia tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang dia itu dalam posisi dia tidak tahu. Pak, pagi ini saya belum makan. Punya perkataan Bapak itu agak sulit. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Manusia itu jadi 4 kuadrat ya. Yang pertama, dia tahu kalau dia tahu. Berhenti dulu sih. Kalau tahu ini gitu ya kan. Nah, tadi Bapak Ibu ada di kuadrat itu. Kita tahu bahwa dia tahu. Yang kedua, dia tahu kalau dia tidak tahu. Orang ini akan rendah hati untuk bilang, let me, ajarkan aku. Maka enak kalau kita bicara dengan orang seperti ini. Mengapa dia rendah hati? Dia punya spirit untuk belajar. Kuadran yang ketiga itu adalah dia tidak tahu kalau dia tahu. Paling enak ya kalau bermain ambil orang ini. Saya juga waktu kecil main duduk, main kelereng. Enak ketemu dengan orang ini. Kenapa? Karena dia itu tidak tahu kalau dia tahu. Dia nggak tahu kalau dia menang loh. Dia nggak tahu kalau ya gitu. Enak nih kalau bertemu dengan orang kayak gini. Yang keempat, kita coba hindari. Dia itu tidak tahu kalau dia tidak tahu. Kalau kita bilang bebal orang. Dia punya kebenarannya sendiri. Dia nganggap bahwa kebenaran dia itu paling benar dan semua. Nah, itu nggak enak tuh. Semua salah. Duh, gak enak banget. Suatu kali ada opa-opa baru berkunjung ke rumah anaknya dan ketemu sama cucunya, senang sekali. Cucunya ini kreatif, kan gak boleh ngomong nakal ya, kreatif. Saking kreatifnya dia ambil kotoran kucing, ditaruh di hidung opanya lagi tidur. Opanya tuh bangun, dia bilang, apa ini kamar kok bau ini? Dipanggil anak mantunya, kamu ini menantu malas ya. Dari tadi saya lihat kamu tuh cuma nonton TV aja, ongkang lagi, bau lagi kamar ini. Dia pindah ke kamar anaknya. Anak saya itu bersiap. Tuh dipanggil, kamu semenjak menikah ya. Nah biasa ya konflik antara menantu dan mertua. Kamu sejak menikah ya, sama aja ya, malah istrimu yang malah mempengaruhi kamu. Saya pindah ke ruang tengah. Kok bau ya? Dipanggil asisten rumah tangganya. Kamu ini ya, kamu nggak bersihkan ruangan ini ya? Ini bau lagi. Bingung semua bertiga. Padahal sudah pakai pengaruh ruangan yang paling menyengat, bersih deh. Dia pindah ke ruang depan. Bau. Dia bilang, saya mau pulang. Rumah kamu tuh ya bau. Dari sana bau. Akhirnya nggak tahan. Cucunya bilang, opa, apalagi kamu juga belum mandi ya, bau sekali kamu. Dia bilang, opa, dikasihlah cermin. Opa, yang salah itu bukan kamar mama, bukan kamar papa, bukan mbak yang salah, bukan. Yang salah adalah Bapak dan Ibu. Dulunya teman-teman kita kan ada yang milenial ya, ada yang kolonial ya. Kolonial ini biasanya kalau non TV TVRI dikatakan sebenarnya, maaf, kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. itu aduh, zaman TVRI dulu. Wah, yang salah itu bukan TV saya, yang salah pemancarnya. Nah, milenial nggak tahu dengan momen itu. Sebenarnya yang salah ini siapa di kisah opa ini ya? Ya cucunya, kreatif sekali. Tapi letak permasalahan utamanya di mana? Bukan kepada ruangan, bukan kepada orang, bukan. Kita terlalu gampang tertunjuk seperti ini. Enak bener. Wah, dia salah semuanya. Enggak. Yang salah adalah kotorannya nempel di hidung kita. Nah, kadang-kadang asumsi yang seperti inilah, asumsi destruktif, asumsi yang meruntuhkan. Mengapa? Karena saya menganggap saya lebih benar daripada semuanya. Saya
Saya menganggap lebih tahu dalam semuanya. Oh my God. Kalau kita terjadi seperti itu, apa yang terjadi dalam komunitas? Apa yang terjadi dalam sebuah relasi? Yang terjadi adalah kita saling menyakiti satu sama lain. Nah, yang lebih parahnya adalah pada waktu ini kita dengan Tuhan. Sabarannya sabar dari beda jalan. Saya jalan di tema kesabaran. Tuhan tuh ingin mengajarkan kebenarannya. Kebenarannya itu bukan skala head knowledge, tapi kebenarannya itu sampai kepada sebuah perenungan. Renungkan firman di siang dan malam. Sampai di sini nih ya, merenungkan. Tapi bukannya merenungkan, tapi dikatakan dalam Ulangan pasal 28 mengatakan orang yang merenungkan dan melakukan maka dia akan mengalami berkat. Maka turunnya di sini dari head, heart to hand sampai pada dilakukan. Dan ini proses pembelajarannya Allah latih dalam kehidupan kita. Mengerti firman itu baik, hafal firman itu baik, tapi yang Allah rindukan adalah kita melakukan apa yang kita mengerti. Nah, proses seperti inilah yang Allah terus lakukan dalam kehidupan kita. Lewat apa? Gampang, Allah itu punya banyak cara untuk memproses ini. Yang penting kita ngerti aja bahwa saya sedang berproses di arah itu. Nah, waktu saya diproses, puji Tuhan gak ada jam ya, aman. Aman. Waktu itu diproses, saya itu masih kekeh dengan kebenaran saya di sini. Nggak, aku benar kok. Wah, Tuhan, dia yang salah. Maka apa yang terjadi di sini? Yang terjadi saya itu menggunakan kuadran yang keempat. Saya itu tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Itu membuat perjalanan saya itu panjang. Memiliki sebuah kelemahan lembutan itu adalah karunia dari Bapa kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita tegar hati, keras hati dalam sebuah proses, maka itu akan memperpanjang perjalanan kehidupan kita. 3 bulan berjalan ini saya dilatih untuk membaca ayat Mazmur pasal 23 itu dengan cara perlahan. Karena Alkitab itu mengajar iman bertumbuh bukan membaca firman. Iman itu bertumbuh karena kita merenungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, itu terjadi. Kadang-kadang saya itu mengkoreksi, enggak. Iman bertumbuh waktu kita baca, enggak. Ingat, iman itu bertumbuh waktu kita merenungkan. Ada proses percakapan antara saya dengan saya. Ada sebuah percakapan antara saya dengan Allah. Nah, itu kata perenungan ada di situ. Perenungan itu kita bukan apa yang dari mata keluar dari mulut dilemparkan ke dinding. Ah, enggak. Itu bukan perenungan. Ya dinding aja jadi Kristen, bukan saya. Nah, itu lebih parah lagi. Atau kita baca firman untuk suami kita. Kamu dengar ya, ayatnya hari ini ya. Nih, untuk kamu. Bukan. Firman yang kita baca untuk siapa? Angkat jari telunjuknya, tempel ke sebelahnya. Bukan. Angkat jari telunjuknya, tempel di sini. Mazmur pasal 23 saya baca pelan. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah itu seperti ini ya. Ini adalah sebuah, sebelumnya saya makan dataran yang cukup tinggi. Banyak orang suka di sini. Kelihatan tinggi, kurva naik ada di sini. Tapi kalau lembah itu turun ke bawah, izin ya. Apa lembah izin? Lembah turun. Siapa yang suka kalau kurvanya turun? Gak ada yang suka. Dalam bisnis pun gak ada yang suka. Dalam relasi pun gak ada yang suka. Dalam pelayanan pun gak ada yang suka. Doa kita adalah kita semakin naik, gak akan turun. Kehidupan ngajar kita gak kayak gitu. Ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun. Nah, pada waktu turun, maka kecenderungan saya, Roy Peter bukan Pak Ibu, kecenderungan saya, maka saya bilang ya, siapa yang membuat saya turun ini? Istriku, suamiku, kakakku ini yang membuat saya turun. Saya melihat orang lain dalam proses membuat saya turun. Nah, selanjutnya tambah turun lagi. Sudah nyalain orang, sekarang nyalain siapa? Diri sendiri. Aku kurang berhikmat, aku kurang pengetahuan.
pribadi dan kok aku nyaman di sini. Kadang nah itu terjadi siklusnya kayak gitu, nyalakan orang lain. Kalau udah selesai, nyalakan diri sendiri. Kalau udah selesai, nyalakan Tuhan. 3 itu yang kita pakai. Yang terjadi apa? Terus bulannya menggelinding seperti snowball yang dari atas ke bawah, menggelinding pertama kecil, besar sampai benar-benar bam. Kita nggak tertolong lagi. Tapi sebentar. Waktu kita baca Mazmur itu keren banget. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, 1, 2, biar seperti ini, aku tidak takut. Waktu aku turun, aku takut udah. Waktu kurva aku turun, ada sesuatu yang aku takutkan, ada sesuatu yang aku khawatirkan. Wah, turun kan, omsetku turun, relasiku turun sama anakku, relasiku turun sama istriku. Waduh, takut, khawatir. Tetapi Daud bilang gini, sekalipun dalam jalan aku ditakut bahaya, sebab engkau besar takut. Dia tuh melihat ini, dia tidak melihat orang lain, dia tidak melihat dirinya sendiri, walaupun itu fakta dan data, tapi dia bilang aku melihat Tuhan. Jadi Daud tuh melatih dirinya untuk dia dapat menemukan Tuhan dalam setiap musimnya. Dalam musim apapun, maka aku melihat Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan aku, melatih aku, menguatin aku, dan dia mengatakan seperti ini, jangan takut, ku tidak takut, sebab kau beserta, ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, kau batu karangku, Yesus Tuhan. Itu adalah perjalanan Daud. Saya kurang tahu berapa kali dia ada di lembah itu, tapi berkali-kali dia dalam lembah itu, berkali-kali dia juga menemukan Tuhan dalam lembah itu. Coba kita baca dalam kitab Mazmur, bagaimana Daud dikejar musuh. Bisa-bisa Daud waktu dikejar musuh, dia mana gitar, dia ambil gitar dan dia kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Waktu dia dihimpit oleh musuh, keluar Mazmur yang mana Mazmur itu tidak mengasihi dirinya, tapi Mazmur itu menceritakan bagaimana Allah yang setia itu menyertai kehidupan dia. Ini perjalanan kehidupan Kristen, perjalanan kehidupan Kristen selalu akan ada tantangan, tapi mata kita tidak tertuju pada tantangan itu, tapi mata kita tertuju kepada melihat Tuhan dalam semua tantangan itu. Bukan bertanya kenapa Tuhan, tapi bertanya, Tuhan, kau mau apa dalam kehidupanku? Aku belajar apa dalam kehidupanku? Sehingga ada transaksi pertukaran kebenaran di sini. Kalaupun Allah minta, ayo kamu belajar, maka saya harus, baiklah, aku mau belajar. Untuk bukan hanya ngerti dalam firman Tuhan, tapi aku mau mengalami firman Tuhan dalam kehidupanku. Di titik inilah ada titik di mana kerap kali perjalanan Anda dan saya berbeda. Ada orang-orang dengan tema A, mereka keluar dari prosesnya 1 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang seumur hidup tidak keluar dari proses ini. Saya pernah bertemu dengan seorang, orangnya pindah-pindah gereja, saya bilang di Janter, suka lompat-lompat gereja. Saya bilang, kenapa kamu suka lompat-lompat gereja? Gak cocok. Kenapa? Gereja itu gak cocok buat saya. Karena gak ada gereja cocok sama kamu. Kamu yang mencocokkan dengan kebenaran firman, jangan firman yang dicocokkan dengan kamu. Tidak, Allah akan memakai banyak orang, banyak hal, banyak situasi untuk apa? Ngajar kamu tentang apa? Tentang kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah itu bukan di sini. Waktu hari Minggu mungkin di sini ya. Tapi setelah Bapak Ibu keluar dari pintu itu, saya bukan sedang bernubuat, tidak. Maka Bapak Ibu keluar dari pintu itu, maka kebenaran ini akan ditantang, menantang, men-challenge Bapak Ibu untuk apa? Lakukan firman Tuhan. Jadi waktu kita keluar dari gedung ini, maka kita menggunakan kacamata yang sama. Tuhan pakai situasi ini untuk membentuk aku. Tuhan pakai orang-orang ini untuk membentuk aku. Tuhan memakai masa-masa sulit seperti ini untuk aku. Jadi kita tidak pandai untuk mencari kesalahan orang lain di area itu, tetapi kita mau bersandar kepada Allah. Tuhan, beri aku hikmat,
Kapan prosesnya berhenti? Pada waktu Tuhan Yesus akan datang kembali. Makanya saya harus perbaiki kontrak saya, Pak. Kenal Tuhan. Apa ya, Ibu? Nggak kayak gitu. Oleh karena itu Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk apa? Memampukan kita. Dia bukan sebagai guru, dia sebagai konselor, mendengarkan. Dia bukan seorang konselor, bahkan digambarkan dia sebagai seorang ibu yang memberikan perhatian, memberikan kekuatan. Dia tahu kalau kita itu nggak mampu. Bahkan kadang-kadang dia sama kita dengan oase-oase mujizat. Untuk apa? Untuk kita tetap jalan dalam kehidupan kita. Poin kedua ini agak berat. Saya pun berat. 3 bulan saya berjalan. Mantap, saya senang sekali. Kenapa? Ngalamin. Mantap sekali. Ngelihat Tuhan itu aduh. Mulut ini paling gampang menyalahkan orang. Gara-gara dia ini. Tapi saya menutur hati saya seperti ini. Tuhan kau baik. Buka mata jam 6 sudah dapat WhatsApp, dapat tekanan, dapat waduh rasanya gimana ya. Tutup hari jam 12 maka saya ngambil sepeda. Tuhan kau baik. Selepas 24 jam terjadi apa kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Biar kiranya kebaikan kesetiaan Tuhan juga terjadi atas orang yang berproses. Ambil waktu untuk mendoakan orang-orang yang kita proses, Bapak Ibu. Berkati dia Tuhan, berkati usahanya, tokonya, pelayanannya, promosi dia. Compassion for the lost. Berarti seperti ini. Apakah dia ini kekurangan untuk belas kasihan? Apakah dia ini kurang untuk pencitraan? Kurang di situ, Tuhan berkati dia. Compassion for the lost. Jadi hari-hari ini saya belajar untuk mendoakan satu persatu. Orang-orang yang mau saya satu persatu, pagi-pagi langsung mendoakan. Sebelum mendoakan keluarga saya mendoakan mereka duluan. Berkati satu persatu, berkati ibu ini Tuhan, berkati kesehatannya, suaminya, usahanya, pelayanannya, Tuhan promosikan, tangan Tuhan menyertai dia, amin. Sebelahnya lagi, Bapak Ibu kan masih ingat kan orang yang memproses kan? Dalam psikologi itu biasanya itu kalau peristiwa yang akan membuat kita ingat adalah peristiwa yang atas, happy, atau yang bawah, traumatic. Nah yang di bawah ini kita masih ingat kok. Masih ingat kan gambar-gambar orang yang memproses kita kan? Nah kalau masih ingat itu berarti cara Tuhan untuk kita boleh lepaskan. Ada cara lain untuk kita boleh ngalami Tuhan. Dengan cara apa? Opposite spirit. Roh yang berlawanan, pingin maki, berkati, pingin menghakimi, berkati. Gak ada cara lain deh. Lepaskan berkat aja. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang Tuhan taruh, lepasin berkat, doakan mereka. Jadi kan prioritas nomor 1. Setelahnya baru kita berdoa. Itu yang saya lakukan pada itu. Dan saya sampai di ayat yang selanjutnya. Ayat itu kan itu Mazmur pasal 20 ayat 4. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab kau besertaku dengan gagahmu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Wow. Setelah itu ayatnya selanjutnya dengan seperti kau menyediakan hidangan di hadapan lawanku, kau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh dengan melimpah. Bapak dan Ibu, hari-hari saya mengalami ayat selanjutnya. Tuhan tuh nggak bagi saya Tuhan tuh nggak pakai lama ya. Satset bahasa milenial, satset Tuhan. Tapi saya harus ngeliat proses dulu nih. Setelah saya ngeliat proses itu ada cara Tuhan untuk menghibur saya, beneran. Setelah selesai ya, tiba-tiba ada sebuah rapat di mana saya LPG, rapat pertanggungjawaban. Sudah selesai, saya bilang, luar biasa, luar biasa. Setelah itu tiba-tiba, gimana? Yuk makan yuk. Sebentar, maksud kamu makan itu apa? Udahlah, ikut aku. Waduh, dia bilang ini, kamu pilih apa aja? Yuk makan yuk. Dia bilang, cara Tuhan tuh menghibur kita tuh luar biasa ya teman. Waduh, bukan hanya itu Bapak Ibu. Jadi setiap hari saya kan berhadapan, waduh prosesnya hari besok nih. Tapi saya lihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan menyediakan hidangan. Bapak Ibu, kalau situasinya salah, kita respon salah, kita tetap salah. Kalau situasinya itu benar, kita respon salah, kita tetap salah. Jadi, baik itu situasi benar atau salah, respon kita harus benar. Pada waktu kita benar, kita bukan hanya kita itu melewati proses, tapi kita mengalami dan melihat Tuhan dalam semua proses.
teruji, tentang tegas dan jelas. Dia akan memberitakan kepada kita, kamu belajar ini. Oke, tema ini Compassion for the Lost. Maka saya menganggap orang-orang yang sedang memperoleh saya, mereka lagi mungkin mereka butuh apa, needy apa, maka saya berkati mereka. Memang dengan cara seperti itu sudah. Tapi di situ lagi kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Poin terakhir, saya tahu kata terakhir merupakan kata yang diijak-ijamkan oleh jemaat Tuhan. Ayat terakhir, poin terakhir, dan terakhir itu tentang kasih Allah. Lalu sadar bahwa dalam pertumbuhan kita harus komitmen dan konsisten untuk berpegang teguh. Dan dalam prosesnya maka kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mengajar tentang kebenarannya, bukan kebenaran kita. Maka kebenarannya itu levelnya bukan di head knowledge, tapi kebenarannya bukannya di sini saja, disimpan dalam hati kita, tapi dilakukan. Sehingga dalam proses dilakukan itu Tuhan akan memakai situasi sulit, orang sulit, penghisap energi, dipakai semuanya untuk apa? Memproses Anda dan saya supaya kebenaran itu menjadi suatu kebenaran yang menjadi daging dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir itu adalah tentang kasih Allah. Maka Paulus itu melihat bahwa kadang-kadang waktu kita melewati oposisi dan kompromi, kita nggak bisa kalau kita nggak tanpa ini. Kasih Allah itu adalah sebuah kekuatan yang memampukan kita untuk melewati hal-hal seperti itu. Ada orang-orang yang memang mereka mengandalkan kekuatannya, tetapi perjalanan mereka berhenti di sana. Mengapa? Karena tanpa kasih Allah. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Istri saya itu orang Nusa Tenggara Timur, dari suku Sabu. Jadi memang di dalam lingkar keluarganya, informasi yang saya dengar, itu mereka tidak suka kalau ada ngambil apa yang menantu ataupun suami atau istri dari lingkar luar. Saya dari Jawa, saya orang Surabaya. Jadi pada waktu saya membangun hubungan, maka ada namanya ketidaknyamanan di area itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang demikian. Maka saya diintimidasi, Roy, kalau kamu datang ke rumah dia, papanya itu punya senapan angin. Senapan anginnya itu dipakai untuk nembak monyet. Jadi kalau yang datang itu adalah para pria-pria, ini bukan hidung belang, bukan pria-pria yang di luar dari sukunya, papanya dengan sengaja kokang senapan angin dan tiba-tiba tembak, gas. Itu sebagai intimidasi. Saya sadar diri saya dari Jawa, karena saya berjalan dengan intimidasi seperti itu. Tetapi apa yang membuat saya itu kuat dalam intimidasi? Cinta aja. Saya pernah berjalan cukup jauh di jam yang tidak menyenangkan, situasinya paling gak enak, panas, jam 11-12an. Motor saya kempes. Bapak dan Ibu pernah dorong Vespa? Motor kempes? Aduh jangan deh, tinggalin aja deh. Itu berat banget itu. Berat banget. Berat banget Vespa zaman dahulu kala itu. Itu berat banget. Kalau status apa? Kalau jagangnya pakai lutut. Aduh, itu berat banget. Saya ngeluh di area itu, ngeluh. Tapi suatu kali waktu saya gonceng istri saya, waktu itu pacar saya, bocor ban, saya dorong. Aneh ya, saya nggak ngeluh, saya enjoy. Dan sampai di titik lokasinya saya bilang, oh cepet ya. Ada sebuah perbedaan kualitas di situ. Saudara-saudara, apa yang bedanya? Contohnya sama panas. Banyak kempes, sama kempes. Jalan dengan siapa ya? Berjalan sama siapa? Saya bukan hanya berjalan dengan siapa, kita punya emosi nggak yang terikat dengan orang jalan dengan siapa? Ya. Bapak dan Ibu, pernah nggak kita tuh nyebut Allah kita Allah yang dekat, tapi kita nggak punya hubungan emosi dengan orang dekat itu? Kita disebut sebagai makhluk yang bertuhan, tapi sebenarnya kita nggak punya relasi dengan
Willie Chapman mengatakan manusia itu punya 5 tangki. Tapi sebenarnya saya mau nantang lebih dari itu. Oh, tangki saya act of service. Tangki saya itu adalah pemberian. Tangki kita itu bukan bagi orang lain. Tangki kita dari Allah. Allah tahu kok kita melewati banyak hal, tapi kita merasa sok kuat aja di banyak hal itu. Padahal kita lagi kekurangan kasih Tuhan. Pelayanan bisa nggak habis kasih Tuhan? Bisa. Itu membuat kita bergesekan satu dengan lain. Dalam perjalanan hidup kita setelah kita keluar dari tempat ibadah ini, bisa nggak kita ngomong sama Tuhan? Bisa. Kenapa? Mungkin kasih Tuhan itu sudah habis dalam hidup. Oleh karena itu, kapan kita menunggu kasih Tuhan? Bukan hari Minggu. Kapan kita minta kasih Tuhan? Itu memenuhi hidup kita setiap saat, setiap hari. Karena ada banyak orang yang akan menghisap energi kita. Confession for the lost nih, aku berbagi kasih. Kita dapat memberi apa yang kita punya. Kalau kita definisi bertemu dengan confession for the lost, ngomel bos, mulut kita tuh ngomong ngawur. Kalau saya punya uang cuma 1.000 di saku saya, tiba-tiba ada tukang parkir yang minta uang 2.000, ngomel saya. Kemarin 1.000, sekarang mau 2.000, ngomel saya. Tapi kalau di kantong saya ada uang 1 miliar, tukang parkir mintanya 10.000, kemarin baru 1.000, ngomel nggak? Jadi saya nggak ngomel. Kenapa? Kantong saya tebel. Kalau hati kita sekarang hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, ngomel tapi nggak ngomel berkelanjutan. Kita nggak ngomel berseri seperti di Indonesia serinya. Kita ngomel ya situasional aja lah. Gimana sih? Tapi by the way nggak bersyukur. Kenapa? Karena kasih Tuhan. Kita bukan orang yang memproduksi kasih Tuhan. Enggak. Kasih Tuhan itu dari Allah. Kita itu bukan memproses kasih Tuhan. Kita menyalurkan kasih Tuhan. Jadi kasih itu bukan di sini. Kasih itu pada pribadi. Dan ini siklusnya kepada namanya relasi. Jadi kekristenan itu bukan aktivitas. Kasih itu relasi dengan Tuhan. Kasih Tuhan bukan diunduh hari ini di tempat ini, bukan. Kasih Tuhan diunduh kapan saja dalam apapun aktivitas kita. Bangun relasi. Sebenarnya Paulus itu mengajar seperti ini. Kalau kita nggak punya relasi hidup dengan Tuhan, kita nggak bisa melewati ini. Kita nggak bisa bertumbuh. Kita nggak bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mengakui bertuhan, tapi kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Jadi nggak enak. So, firman Tuhan hari ini ajak kita untuk melihat situasi itu dalam kacamata sorga. Tuhan mau kita bertumbuh. Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan diri kita sendiri, tapi mulai ganti pertanyaan. Tuhan, kau mau apa dalam kehidupanku? Aku belajar apa? Hubungan aku untuk menang. Setiap hari adalah proses. Setiap hari ada kesempatan untuk orang lain boleh melihat Tuhan. Melalui siapa? Bukan melalui gereja. Melalui siapa? Bukan melalui bapak gembala dan ibu gembala. Enggak. Melalui siapa? Anda dan saya. Selamat datang di GBI Rock. GBI Rock itu singkatnya Representative of Christ Kingdom. Bagaimana saya bisa melihat Kristus? Oleh apa? Oleh yang penting saya. Oleh apa? Dalam berkelimpahan? Gampang. Dalam kesulitan? Nyatakan Kristus. Bukan dengan kepura-puraan. Enggak. Original saja. Mengapa? Karena kekristenan itu original kok. Lahirnya dari mana? Relasi yang hidup. Baru sebenarnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
berdoa Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman, kalaupun ada di antara mereka sedang diajar oleh Tuhan tentang kebenaran-Mu, dan mungkin kami salah berespon tentang kebenaran-Mu yang mana Allah memakai setiap situasi. Allah memakai orang per orang. Allah memakai kesulitan. Allah memakai kesukaran. Dan terkadang kami cenderung mudah untuk mencari kambing hitam gara-gara dia, gara-gara orang ini. Aku menjadi orang yang gagal Bang rohani itu. Aku menjadi orang yang tidak bertumbuh. Tapi mulai kebenaran ini kami boleh belajar bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan bagi setiap daripada kami untuk melatih kami mengambil respon yang benar, untuk kami boleh bertumbuh karena Kristus. Kami tahu kami tidak mampu, kami tahu kami tidak bisa Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kasih itu yang dapat mengalirkan dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perhatian. Kasih itu yang mengeluarkan panas hati, iri hati, dengki, kebencian, kekecewaan. Terus aliri kasih-Mu dalam hati kami yang gelap, hati kami yang cemar, hati kami yang kotor, hati kami yang tidak baik. Kami buka hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami minta kasih Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Ini doa daripada kami, doa daripada hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan umat-Mu pada pagi hari ini dipenuhi dengan kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bentuk perjalanan apapun yang sedang mereka hadapi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, mereka mungkin ada kepahitan, ada marah, ada kecewaan dengan sesama, atau lembah kelam yang selanjutnya mereka menyalahkan diri mereka sendiri, mereka mengutuki diri mereka sendiri, mereka menghakimi diri mereka sendiri, mereka menyalahkan diri mereka sendiri, dan orang-orang mengatakan kamu stres, kamu depresi, kamu sekali tertekan oleh karena mungkin kita menyalahkan diri kita sendiri, atau mungkin kita masuk dalam lembah kelam, kita menyalahkan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap daripada kami, kalau kami ada dalam lembah kelam itu, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, aku berdoa Tuhan biar kiranya mata kami dibukakan, untuk kami boleh melihat bahwa Tuhan ada dalam setiap musim dalam kehidupan kami, memegang tangan kami, menguatkan kami, memberi kami hikmat, menghibur kami, tidak henti-hentinya menyapa kami dengan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Kau baik. Bila hari ini kami boleh melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan Kau baik. Roh Kudus izinkan kami untuk kami boleh merasakan kasih. Kami capek, kami tidak kuat. Roh Kudus mari sapa kami Tuhan. Umat-umat ini kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kasih Tuhan dalam nama Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sekali lagi katakan Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. terima kasih buat firman-Mu yang datang buat kami. Meteraikan ini Tuhan buat kami, karena kami tahu perjalanan hidup kami ada banyak hal yang akan kami lalui. Tapi firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami untuk kami tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, untuk kami terus berjalan
berjalan bersama dengan Tuhan, sebab itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu buat kami mengerti dan memahami, dan terlebih lagi buat kami dapat melakukan apa yang sudah kami dengar pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu Pastor Roy Peter Tuhan yang Tuhan pakai berbicara buat kami, dan berdoa buat hamba-Mu diberkati dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang dikerjakan Tuhan, sehingga lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan akan ada banyak orang yang dikembalikan kepada jalan kebenaran Allah, bahkan ada banyak orang yang menemukan Tuhan melalui kehidupannya. Memberkati rumah tangga dan keluarganya. Kami percaya rumah tangga hamba-Mu dan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Meteraikan apa yang sudah kami dengar, dan kami lepaskan berkat buat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Kita menggambarkan emansipasi wanita mungkin dulu. Antara gadis dan ibu, karena
Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hari ini kepada Bapak Roy Peter. Jadi kiranya Tuhan yang memberkati Bapak, keluarga dan seluruh pelayanan semua sudah diberkati. Amin. Amin. Yang sudah diberkati, kepalkan tangan. Sama-sama katakan kuat di dalam Tuhan. Kanan kiri bilang ojo motung. Ojo motung. Haleluya. Haleluya. Kita akan sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak raja. Hey. Aku anak raja, 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 aku anak raja siap. Mama doakan anakmu agar terdengar, dan anak-anak dengar ya doa Papa Mama yang mendoakan kalian. Saya undang jemaat ulurkan tangan, kita dukung dalam doa orang tua dan anak yang di depan ini. Kami boleh mengucap syukur pagi hari ini Tuhan di hadapan kami berdiri. Anak-anak luar biasa menjadi kebanggaan bagi setiap orang tua, setiap keluarga yang Tuhan percayakan anak-anaknya di tengah mereka Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak ini dari masa kecilnya mereka sudah mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh diajar dan tidak akan pernah melenceng sampai masa tua. Terima kasih untuk orang tua yang memberikan teladan, memberikan nasihat, ajaran dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk orang tua yang memberikan kekuatan dan mereka boleh bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya ini Tuhan, dan mereka boleh melihat kasih karunia pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, dan anak-anak boleh melihat teladan dari orang tuanya, dan anak-anak boleh melihat karya Tuhan di dalam kehidupan keluarga setiap mereka. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Berkati guru-guru di sekolah yang telah mengajar mereka, berkati kakak-kakak Rocky yang membimbing mereka dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya semuanya tidak akan berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan semua doa dan ucapan berkat kami. Mari kita mendukung semua, katakan amin. Mari warga kerajaan Allah kita semua bangkit berdiri. Kita bos siap untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya siap, katakan amin. Amin. Haleluya. Sebab ada kekuatan dan pengurapan daripada Tuhan. Ku kan bangkit, Nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. nyatakan kebesaran. Ini doa kami Tuhan. Sampai setiap lutut berteru, Semua lidah. lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku nyatakan Engkau Tuhan sebagai Raja hari ini. Nyatakan. Nyatakan kemuliaan, Rock Jember, ku kan bangkit. bangkit, Nyatakan nyatakan kebesaran-Nya. sampai setiap lutut Berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan. Dialah
di akhir ibadah ini Tuhan, sebab kami percaya kehadiran-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Apapun keadaan kami pulang membawa kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan tempat ini Tuhan. Diurapi kembali dan pakai kembali kehidupan kami untuk kami melayani Raja di atas segala Raja. Sebelum kami pulang, ketika kami memberikan persembahan di tempat ini, kami menabur dengan penuh sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati hidup kami. Tuhan yang sudah menyertai setiap pekerjaan tangan kami, sehingga waktu kami melakukannya, hati kami meluap dengan ucapan syukur. Terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah, bawalah anugerah Tuhan yang turun atasmu. Dia yang memperlengkapi engkau, Dia yang menguatkan engkau, Dia yang memberikan kepadamu hikmat untuk engkau diberikan kemampuan mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan, pekerjaan tanganmu diberkati oleh Tuhan, studi sekolahmu diberkati oleh Tuhan. Dan aku mengurapi serta mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah, sehingga lewat kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Tetaplah berpegang pada ketetapan-ketetapan, sebab akulah Tuhan Allah yang berjalan di depanmu, yang membuat segala apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan engkau akan melihat akulah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah dan bawalah anugerah Tuhan yang besar turun atasmu. Anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mengalir dalam setiap hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.